Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ikhwatu imam sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang khotib bacakan tadi yang terdapat dalam surat Al-Qur'an Surat Hud ayat ke-6 yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya, dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ikhwatu iman sedang rahimakumullah, seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan di dunia ini, semuanya itu telah Allah berikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Kita sebagai manusia, salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dijamin oleh Allah rezekinya. Bahkan seluruh makhluk yang kita anggap kecil, yang kita anggap seringkali tidak terperhatikan oleh kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan setiap rezeki yang Allah ciptakan. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan untuk memimpin di bumi ini, yang diciptakan agar kita senantiasa beribadah kepada Allah. Saat kita berpikir bahwa Allah itu adalah makhluk, adalah zat pencipta, zat yang memberikan nikmat kepada manusia, maka kita senantiasa berhusnuzon pada Allah. Karena setiap detik, setiap menit yang kita alami di dunia ini, itu merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita lupa nikmat yang setiap hari kita rasakan adalah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita masih diberikan nikmat untuk masih bernafas, masih menghembuskan nafas di dunia ini. Setiap harinya kita senantiasa diberikan nikmat yang begitu melimpah, dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita. Bahkan saat kita terlelap tidur pun, sel-sel anggota tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, otak kita, semua sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu masih tetap hidup, masih tetap bekerja sesuai dengan fungsinya. Saat kita bangun tidur, kita masih diberikan nikmat untuk hidup. Kita masih diberikan nikmat untuk tetap menjalankan ibadah di dunia ini. Seperti dalam surat An-Nahl ayat ke-18, wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar, sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka setiap kita akan menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai manusia, sebagai makhluknya tidak mungkin mampu menghitung berapa banyak jumlah, berapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, kita malah melihat apa yang diberikan Allah kepada orang lain.
Seringkali kita tidak bersyukur dengan apa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa melihat nikmat orang lain. Kita senantiasa melihat apa saja yang diberikan kepada orang lain. Saat kita melihat tetangga kita, saudara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan, seringkali kita tidak melihat bahwa kita pun diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saat tetangga kita diberikan nikmat oleh Allah mendapatkan mobil, lalu kita menganggap, kita iri hati, kita iri kenapa Allah memberikan tetangga kita mobil sedangkan kita tidak. Bisa jadi dengan Allah memberikan nikmat itu, orang yang diberikan nikmat itu dalam keadaan pantas menerima nikmat tersebut. Jika kita yang diberikan mobil, apakah kita sanggup untuk merawat mobil tersebut? Apakah kita sanggup untuk menanggung semua hal-hal yang diperlukan untuk merawat mobil tersebut? Maka saat Allah memberikan nikmat kepada makhluknya, itu senantiasa adalah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu ada suatu kisah, yaitu dua ulama, yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki berpendapat bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kita cukup bertawakal, kita cukup berhusnuzon kepada Allah, maka nikmat rezeki itu akan datang kepada kita dengan sendirinya. Namun Imam Syafi'i memiliki pendapat lain. Jika kita tidak mengusahakan rezeki tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk meraihnya. Lalu dalam suatu saat Imam Syafi'i pergi keluar pondok, yang mana beliau sedang berjalan-jalan di sekitaran kebun anggur. Yang kebetulan di sana terdapat panen anggur, yang mana Imam Syafi'i membantu untuk memanen anggur. Setelah selesai Imam Syafi'i memanen anggur, Imam Syafi'i diberikan sebuah keranjang anggur. Lalu Imam Syafi'i kembali ke pondok menemui Imam Maliki, seraya berkata, "Wahai Imam Maliki, lihatlah, aku mendapatkan satu keranjang anggur. Jika saja saya tidak pergi keluar pondok, jika saya tidak pergi keluar, maka saya tidak akan mungkin mampu mendapatkan satu keranjang anggur ini." Lalu Imam Maliki hanya tersenyum dan berkata, "Wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya saya dari tadi tidak pergi kemanapun. Saya di sini hanya mengajar, lalu berdiam diri. Lalu engkau datang kepadaku membawakan aku satu keranjang anggur." Lalu di sana Imam Syafi'i dan Imam Maliki hanya tertawa dengan pendapatnya masing-masing. Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa kita harus mengusahakan terlebih dahulu, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kita cukup bertawakal pada Allah, kita ikhtiar lalu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman sedang Jumat rahimakumullah. Dalam kisah tadi dapat kita ambil satu benang kesimpulan bahwa kita sebagai manusia itu telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup bertawakal, kita cukup berikhtiar terlebih dahulu, kita usahakan apa yang kita mampu usahakan, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena kita sebagai manusia hanya dapat berikhtiar, kita serahkan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bekerja, saat kita berusaha, kita lakukan kerja tersebut, kita lakukan usaha tersebut, namun kita tetap bertawakal kepada Allah bahwa bisa saja apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan dapat membuahkan hasil menjadi rezeki kita.
Maka kita sebagai manusia cukup bertawakal, cukup berikhtiar semampu kita, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 156, 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kita sebagai manusia saat diberikan nikmat oleh Allah, tentunya kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus senantiasa ingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu titipan. Apa yang kita raih, apa yang kita capai itu bukan semata-mata hanya usaha kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki saat ini, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa bersyukur bahwa apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, menghirup nafas di dunia ini. Kita manfaatkan hidup kita dengan beribadah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita miliki di dunia ini, baik harta, kesehatan, ilmu, semua apapun yang telah dititipkan oleh Allah, itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita miliki, setiap menitnya, setiap detiknya, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka apapun yang kita miliki saat ini, kita harus senantiasa memanfaatkan dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatul iman sedang rahmatullah. Saat kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita lupa, seringkali kita tidak ingat kepada siapa yang memberikan ujian tersebut, kepada siapa yang memberikan musibah tersebut. Kita saat diberikan masalah, saat diberikan musibah, saat diberikan ujian, kita selalu berfokus kepada masalah itu sendiri. Kita kebingungan, kita capek, kita lelah dengan masalah yang telah diberikan. Tapi kita lupa siapa yang memberikan ujian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah memberikan ujian, memberikan musibah, memberikan cobaan kepada manusia, tentunya itu pasti dengan solusinya. Saat kita diberikan ujian, maka kita perlu ingat siapa yang memberikan ujian tersebut. Kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah bahwa setiap ujian yang kita terima, yang kita dapati, tentunya pasti diberikan pola solusinya. Maka kita sebagai manusia tentunya harus senantiasa berikhtiar mencari solusi terhadap musibah yang telah kita terima. Dan setiap ujian, setiap musibah itu juga merupakan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ujian tersebut, musibah tersebut merupakan suatu teguran dari Allah, bahwa contohnya saat kita diberikan sakit, bisa jadi saat kita sehat kita lupa siapa yang memberikan nikmat sehat itu. Kita jauh dari Allah, kita sering meninggalkan perintah-perintah yang telah Allah berikan, kita sering melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikanlah sakit. Saat kita merasa bahwa sakit ini adalah suatu teguran dari Allah, maka bisa jadi dengan sakitnya itu dapat menjadi penghapus dosa. Bisa jadi dengan sakitnya itu merupakan teguran
Dan saat kita sakit, ternyata kita malah lebih dekat dengan Allah. Kita lebih sering berdoa kepada Allah. Saat kita diberi ujian, kita sering memaksimalkan hidup kita dengan beribadah kepada Allah. Kita sering berdoa, kita sering meminta solusi kepada Allah. Maka dengan ujian tersebut, dengan musibah tersebut, kita sebagai manusia hanya perlu mencari hikmah, mencari pesan yang Allah berikan, yang Allah titipkan dalam setiap kejadiannya. Maka setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, musibah, atau ujian, semuanya itu merupakan bentuk rasa sayang Allah kepada manusia. Saat kita diberikan nikmat, Allah akan menguji apakah kita akan bersyukur kepada Allah atau kita akan kufur terhadap Allah. Lalu saat kita diberikan ujian, kita diberikan musibah, apakah kita akan mengeluh, akan menyalahkan Allah, apakah kita akan bersabar? Bahwa setiap ujian itu memiliki pesan, memiliki hikmah di dalam satu kejadian tersebut. Maka kita sebagai manusia hanya perlu berikhtiar, perlu bertawakal kepada Allah. Kita kerjakan, kita usahakan apa yang bisa kita lakukan, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah tahu apa yang tidak kita ketahui. Saat kita menganggap bahwa hal ini buruk, bisa jadi Allah tahu bahwa hal ini merupakan satu hal yang baik bagi kita. Begitu pula saat kita menganggap sesuatu itu baik, Allah lebih tahu bahwa sesuatu itu lebih buruk bagi kita. Maka kita harus senantiasa berkhusnudzon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan di dunia ini, semoga digantikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Lalu saat kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa tersebut. Ada 3 cara Allah mengabulkan. Yang pertama, Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai apa yang kita minta. Namun yang kedua, Allah juga akan memberikan sesuatu sesuai apa yang kita doakan, namun dengan cara lain, namun dengan hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga, Allah akan memberikan atau mengabulkan doa-doa kita di akhirat kelak nanti. Maka kita harus yakin saat kita berdoa, saat kita memohon kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya baik di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai manusia hanya perlu bertawakal, berikhtiar, bekerja keras, mengusahakan apa yang dapat kita lakukan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga dengan apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita, dapat menjadi sebuah ilmu bagi kita, agar kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah, baik itu dalam hal kenikmatan, hal ujian, musibah, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus berhusnuzon kepada Allah, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu takdir, suatu pesan, suatu hikmah yang perlu kita cari. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.